Halo guys, sekarang tanggal 10 Februari 2025. Sekarang jam 6 lewat 16 menit. Gue mau bilang ke kalian kalau hidup tuh harus semangat. Jangan menyerah meskipun belum ada perubahan sama sekali di hidup ini. Gue punya beberapa arsip, beberapa video, beberapa foto di HP gue dari tahun 2022 sampai 2024 atau sampai 2023. Pokoknya di 2022 itu aku mendokumentasikan, tapi versinya itu menggunakan HP, nggak menggunakan laptop kayak gini, nggak menggunakan monitor atau kamera dan mic seperti ini, nggak. Tapi pakai HP, jadi ada foto, ada video, ada teks juga. Cuma teks nggak akan aku publikasikan karena emang jangan ya. Terus ada video, beberapa video menceritakan tentang ya gimana sih proses hidup ini, apakah hidup ini berjalan lancar atau enggak. Dan beberapa foto yang aku fotokan, aku dokumentasikan itu di HP itu kayak selfie dan semacamnya. Jadi ini HP-nya ini adalah aset masa lalu. Jadi ini aset masa lalu guys. Ini kalau hilang, kehilangan gue aset masa lalunya. Jadi ini sebenarnya pengen gue upload juga. Pengen banget gue upload di YouTube beberapa video, beberapa foto, mungkin segalanya. Cuman gue mikir di sini, gimana caranya biar gue bisa upload foto juga. Apakah gue harus menggunakan sosial media selain YouTube atau semacamnya, Instagram atau TikTok? Tapi kan kita nggak tahu kan ya. Nah, jadi oke guys, di luar hujan deras, tapi nggak tahu kedenger apa enggak ya di sini ya. Karena gue pakai mic di sini, mic-nya sensitif, cukup sensitif, bisa menangkap beberapa suara. Nah, tapi itu nggak penting. Yang penting adalah gue itu udah melakukan beberapa hal produktif seperti belajar otodidak dan membaca buku. Kebetulan waktu itu gue beli buku Zero to One, sekarang gue beli bukunya banyak banget. Ya nggak banyak-banyak banget sih, bisa dihitung jari kok. Cuman ada beberapa buku yang ketika gue baca, ya buku itu buku internasional ya, dirilis dari luar negeri. Nah itu ketika gue baca, gue itu kayak nggak nyambung gitu sama di otak gue, itu kayak bener-bener literally zero gitu. Tapi kalau baca buku orang Indonesia, maksudnya tuh orang Indonesia yang menulis buku itu, tapi gue mengerti ini tuh gimana caranya. Kayak jadi gue udah beli buku internasional, tapi gue nggak ngerti waktu gue baca apakah gue harus stop atau gue harus melanjutkannya. Nah nggak tahu kan ya, kebetulan di sini ada buku ya yang lagi gue baca sekarang, namanya The Warren Buffett Way. Ini kebalik nih sebenarnya nih, kalau di kamera tuh kelihatan kebalik, tapi kalau misalnya mana nih biar nggak kebalik, aduh gue harus cermin, harus mirror, tapi nggak usah lah ya. Terus di sini ada buku juga, Hello My Book Zero to One. Gue di sini mau bilang ke kalian kalau gue udah nggak lanjutin startup lagi. Gue udah ganti cita-cita, udah ganti haluan juga. Gue sekarang fokus untuk menjadi investor. Karena gue fokus menjadi investor, sekarang gue belajar buku-buku ya, gue baca buku-buku yang ditulis dari Benjamin Graham, terus buku-buku cerita tentang Warren Buffett dan semacamnya. Tapi ada satu lagi nih, karena gue jadi investor, gue harus fokus sama
satu ilmu aja, satu aliran itu apa, aliran itu ada nama. Jadi gue gini guys, tahun 2025 ini gue nemuin orang jago banget di saham, yaitu ya ibaratnya bisa disebut dia tuh paling sering dapat multi bagger di saham atau keuntungan lebih dari 100%. Itu jadi idola gue, jadi idola gue baru sekarang bukan lagi seorang pebisnis, tapi adalah seorang investor. Yang pertama itu namanya adalah Andri Hakim, yang kedua ada Timothy Ronald, yang ketiga ada Rifan Kurniawan. Nah, mereka bertiga ini adalah seorang investor. Yang pertama Andri Hakim itu investor saham, yang kedua Timothy Ronald itu investor kripto atau bahkan juga trader ya mungkin ya. Dan yang ketiga ada Rifan Kurniawan itu Indonesia Value Investor dari di saham juga itu. Nah, gue sangat banget pengen sukses di dunia saham. Cuma gue kan nggak tahu ya gimana harus jalannya tuh kayak gimana. Gue nggak punya mentor dan semacamnya. Gue cuma bisa nonton video mereka doang. Itu pun juga berbentuk podcast atau semacam vlog dan semacamnya. Cuman ya begitu. Mau bagaimana lagi, gue tetap memaksakan diri untuk bisa sukses, karena kesuksesan itu muncul dari pikiran sendiri. Jadi di pikiran kalian, kalau kalian berpikir bahwa kalian akan sukses, ya kalian akan sukses beneran. Tapi kalau kalian berpikir bahwa sukses itu sangat mustahil, ya kalian untuk jadi sukses pun akan menjadi mustahil guys ya. Nah, gue pun juga sampai udah keluar dari 3 kampus. Pertama kampus Telkom University, kedua kampus Universitas Sidianus Wantoro, yang ketiga Universitas Pelita Harapan. Nah, di sini karena gue udah keluar dari 3 kampus, gue udah menentukan hidup gue bahwa gue gak akan pernah ke kampus lagi, karena kampusnya udah membuat trauma buat gue. Jadi kayak ya udah trauma aja gitu. Nah, karena udah trauma, jadi gue ketika balik ke kampus, yang terjadi adalah di pikiran gue adalah yang muncul tuh di pikiran gue tuh chaos. Jadi kayak gue tuh nggak kuat, benar-benar gak kuat. Gue keluar dari kampus itu. Gue fokus sama cita-cita gue nggak tahu gue bakal sukses atau enggak, tapi gue percaya gue bakal sukses di masa depan. Mungkin butuh waktu 2 atau 3 tahun atau 5 tahun lagi mungkin ya untuk mencapai kesuksesan ini. Tapi yang penting kita jangan pesimis, kita harus optimis dan semangat, jangan pernah nyerah. Kalian juga yang di sana lagi nonton ini, atau lu Reno yang dari masa depan nonton ini, mungkin lo udah bangga ngeliat diri gue ya. Gue bangga liat diri lu di masa depan kalau misalnya lu sukses. Jadi tolong jangan kecewain gue di masa depan ya Ren ya. Terus juga kenapa gue melakukan recording kayak gini, karena gue ingin mendokumentasikan apakah benar gue akan sukses. Kalau misalkan gue nggak sukses berarti tandanya gue udah tiada. Kalau gue nggak sukses tandanya gue udah nggak ada. Percaya itu guys. Kenapa? Karena gue hidup untuk sukses banget, sukses brutal ya. Jadi kalau misalkan gue nggak sukses sama sekali, berarti gue udah nggak ada. Karena kenapa? Karena emang bukan takdir gue itu berarti. Kalau gue tuh dilahirkan untuk menjadi bilioner guys. Tapi ada tapinya nih. Kalau misalkan gue nggak jadi bilioner, minimal gue jadi milioner lah atau multimilioner. Nah masalahnya itu kalau misalkan gue nggak jadi kesana, orang-orang pasti bertanya, Reno gimana kondisinya sekarang? Ya udah pasti udah nggak ada, guys. Udah nggak ada, ya udah entahlah hilang atau apalah disepir dan semacamnya. Yang penting gue akan menjadi orang paling sukses di Indonesia, di Asia, di dunia. Entah itu pun gue udah umur 25 tahun, umur 23. Sekarang kan ya umur gue kan 20 tahun kan ya. Jadi kalau misalnya gue sukses di umur 23, sukses di umur 25, ya it's okay, it's fine. Mau sukses di umur 30 juga it's okay. Sukses ini, apa maksudnya sukses ini? Nah, standar kesuksesan gue ini adalah gue memiliki harta 1 triliun rupiah lebih, atau bahkan berbentuk dolar pun juga nggak apa-apa, lebih. Yang penting lebih, dan gue mampu melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Gue bisa memiliki freedom, gue bisa punya rumah gede, gue bisa punya mobil sport car, hypercar, bahkan gue juga bisa beli sesuatu tanpa harus ngeliat harganya. Karena tanpa ngeliat harga, membeli sesuatu tanpa melihat harga itu adalah surga dunia guys.
Kenapa begitu? Ya karena emang itu faktanya gini. Kan nggak mungkin lah ya kita masa dari lahir sampai mati setiap kita mau beli makan kita cari yang lebih murah gitu, cari yang makan paling murah. Itu adalah kondisi gue ketika gue di Telkom University. Ketika gue lagi di Bandung, lagi kuliah, itu kondisi gue adalah gue cari makanan tuh cari yang paling murah. Jadi gue nggak bisa tuh makanan kayak datang ke tempat makan terus pesen aja nih mana yang enak gue pesen gitu, nggak bisa. Jadi gue harus cari yang murah gitu. Yaudah gue misalkan ada harga 6.000, misalnya ada lauknya, lauk harganya 6.000, terus di ada yang harganya 5.000, cuma selisih 1.000 doang. Gue pasti milihnya yang 5.000. Mungkin gue bisa pilih yang 6.000, tapi kan jarang-jarang banget gitu karena gue tuh emang gue tuh belum punya duit sampai sekarang. Duit gue masih datang dari orang tua, dan orang tua gue duitnya juga nggak banyak-banyak banget, nggak banyak lah makan bahkan ya. Bisa dibilang kalau menurut standar gue, duit sekian yang dimiliki orang tua gue tuh sedikit buat gue, karena itu masih di bawah 1 miliar, di bawah 500 juta bahkan. Nah itu untuk kehidupan sehari-hari kita tuh memang, bukan kita, jangan deh, aku itu buat kehidupan sehari-hari cukup bisa makan, bisa sekolah, bisa ikut ambil kursus. Tapi kalau misalkan gue pengen beli barang tertentu, misalkan gue pengen beli barang ini nih, ya gue nggak bisa beli gitu karena gue emang nggak punya uang anjay. Nah karena begitu, pada akhirnya gue memutuskan untuk mencari cara gimana biar gue bisa sukses tapi dengan cara yang ekstrim. Entah apapun itulah, resiko yang setinggi apapun itu tetap gue ambil. Gue gak akan takut dengan resiko-resiko kayak begituan karena emang hukum sukses tuh emang harus ngambil resiko yang kayak begitu. Jadi ya udah mau gimana lagi, gue nggak akan mundur, gue nggak akan nyerah. Gue udah ngambil jalan ini, gue akan menjadi orang paling kaya. Terus kenapa gue bisa sepede ini? Karena gue waktu itu sempat waktu di Bandung kena depresi ya, depresi tinggi banget, depresi ekstrim. Gue tuh hampir bunuh diri, yang pada akhirnya gue memutuskan untuk hidup, hidup aja dah, pokoknya hidup dengan cara tanpa mengambil pendidikan formal. Kenapa? Karena pendidikan formal tuh layaknya kayak neraka dunia lah. Apa-apa kita tuh diurus kayak dikasih baru belajar, udah ngajarnya itu kurang gitu ya. Udah ngajarnya kurang. Udah gitu dikasih tugas, besoknya dikasih tugas lagi, besoknya dikasih tugas lagi. Kan gila itu. Gue belum ngerti ini masalahnya, tapi kenapa lu tiba-tiba ngasih gue tugas banyak banget? Gue mau belajar dulu tapi udah kekejar deadline. Hasilnya apa? Ya udah gue nggak ikut pendidikan formal, akhirnya gue mengambil jalan non formal karena gue memutuskan untuk pengen lanjut hidup tanpa beban-beban yang nggak masuk akal. Nah di sini setelah itu ya udah gue berada di jalan sekarang, dan gue akan tetap terus berjuang sampai gue menjadi orang yang sukses yang kalian tidak pernah sangka-sangka. Terima kasih.